Saya akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai penyimpanan benih. Kalau kemarin saya katakan penyimpanan benih bagian 1, karena kita belum tuntas membicarakan mengenai penyimpanan benih, ya. Hari ini saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi penyimpanan benih, ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan faktor luarnya, kan ada faktor dalam, ada faktor luar, ya. Kemarin sudah kita bicarakan faktor luarnya. Sekarang kita membicarakan faktor internal yang mempengaruhi penyimpanan benih, ya. Nah, penyimpanan benih dalam artian di sini adalah lama atau pendeknya waktu penyimpanan terhadap suatu benih, ya, suatu lot benih. Nah, jadi kalau faktor internal yang mempengaruhi benih itu ada 3, ya, yaitu dari kondisi fisik benihnya dan tingkat fisiologis, ya. Kondisi fisik benih itu sendiri, fisiologis yaitu fisiologis pada benih itu sendiri, ya, proses-proses fisiologisnya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap daya hidup benih. Kemudian yang kedua, strukturnya itu yaitu benihnya, ya. Kelainan-kelainan pada fisik benih itu seperti benih yang pecah, ya, retak, memar. Nah, ini tentu akan memicu cepat kecepatan benih mengalami kemunduran dibandingkan kalau benihnya dalam kondisi yang baik, ya. Pecah atau retak, memar. Biasanya pecah, retak, memar ini terjadi pada saat processing, ya, processing benih, baik dari proses pemanenan, penjemuran, atau packing, ya, packing, atau dalam menumpuk kantong-kantong benih tersebut. Ada yang tertekan sekian berat, karena kan benih itu kan ada kemampuan terbatas juga dalam menahan berat walaupun kulitnya keras, kan. Kalau ditumpuk sekian kilo di atasnya, mungkin bagian yang di bawah atau di tengah itu akan tergencet, ya, bisa retak, bisa pecah, atau bisa memar. Kemudian faktor internalnya lagi yaitu pada saat proses pembentukan benih atau perkembangan benihnya, ya. Nah, stres lingkungan ini yang dipengaruhi oleh misalnya kekurangan unsur hara, ya, kekurangan air atau suhu yang ekstrim. Misalnya musim panas yang berkepanjangan. Nah, sebenarnya kaitannya juga dengan ketersediaan airnya, ya, suhu yang ekstrim. Kemudian defensi unsur hara, ya, selama proses budidayanya atau pertumbuhan tanaman tersebut membentuk jaringan, dia kekurangan unsur hara, misalnya kekurangan N, kekurangan K, ya. Nah, tentu akan berpengaruh pada buah dan bijinya, ya. Itu 3 hal yang mesti kita pahami. Nah, ini kalau kita melihat dari struktur biji, ya. Biji itu kan ini saya rasa kalian sudah di awal kuliah sudah memahami bagian-bagian dari biji, ya. Ada kulit, ya, ada cadangan makanannya, kemudian ada embrionya, ya, ada bakal akar dan bakal pelumulanya, ya. Nah, kalau kondisi yang optimal, strukturnya bagus, ya, tentu bagian-bagian ini tidak akan terpengaruh, ya, bagian internalnya ini. Tetapi kalau dia tergencet atau dia retak, misalnya kulitnya retak, tentu bagian dalam ini kan mudah akan terkontaminasi dengan kondisi di luar. Nah, itu yang menyebabkan benih cepat mengalami penurunan, ya. Atau benih tersebut, ya, fisiologisnya belum sempurna atau terbentuknya embrionya atau cadangan makanannya itu belum sempurna, bisa juga mempengaruhi daya simpannya, ya. Artinya daya simpannya tidak bisa panjang karena apa? Karena memang cadangan makanannya belum terbentuk secara sempurna atau perkembangan embrionya belum terjadi secara sempurna. Ini kalau untuk benih kacangan, ini benih jagung, ya, kurang lebih sama saja, ya. Komposisinya ada cadangan makanan, ya, ada bakal makhluk hidupnya, ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan layar ini, ya, kalau saya memandangnya sebelah kanan, ini ada 3 tipe berondolan kelapa sawit ini, ya. Ada Dura, Tenera, Pisifera, ya. Nah, yang biasa kita tanam menjadi bibit unggul itu apa itu? Jenisnya apa? Tahu nggak?
untuk kelapa sawit? Tenera, Pak. Oke, sip. Tenera ya. Tenera itu hasil persilangan antara Dura dengan Vesifera ya. Nah, cuman ini perlu hati-hati juga ya. Jangan sampai kita membeli benih yang tidak tersertifikasi atau sertifikasinya abal-abal. Kita mengharapkan Tenera, ternyata dapatnya Dura. Nah, ini banyak nih petani mandiri nih, swadaya mandiri ini beli benih atau beli bibit ya. Katanya ada sertifikatnya fotokopi, tetapi bisa saja benihnya bukan benih yang Tenera, tapi bibitnya bibit yang Dura. Ini banyak sekali nih. Kemarin saja kami PKM itu di desa di Pinang Luar itu, setelah kami belah bijinya dapatnya Dura, cangkangnya tebal, kemudian sabutnya tipis. Kan ini kan kualitasnya tidak baik ya, kualitas buahnya atau berondolannya tidak baik. Nah, walaupun dia cangkangnya keras, melindungi struktur di dalamnya, tetapi kalau processingnya tidak betul kan, kena banting atau kena press, tentu dia bisa retak atau bisa pecah malahan. Kalau sudah pecah, retak, ini sulit kita deteksi, begitu kita simpan, ya tentu daya simpannya tidak bisa lebih lama ya, karena dia berinteraksi dengan keadaan di luar benih. Ingat kemarin ada oksigen ya, ada air, jadi mempengaruhi kondisi di dalam biji. Nah, kemudian stres. Nah, ini kalau kalian masih ingat nih di mana nih? Kampus nih ya, mudah-mudahan masih ingat lah dengan kampus kita. Udah hampir setahun meninggalkan kampus kan. Nah, ini jadi kalian bayangkan ini stresnya luar biasa nih tanaman nih, ya. Jadi ini salah satu lahan tempat praktikum mata kuliah ekologi, ya, mata kuliah ekologi saya. Jadi bulan Maret itu kami mulai melakukan penanaman, ya. Februari akhir itu kami melakukan penanaman. Kemudian sempat melakukan pemupukan awal, kemudian COVID. Nah, COVID jadi WFH kan, work from home kan. Jadi mahasiswa dirumahkan, dosennya juga dirumahkan, kampus tidak ada aktivitas. Nah, jadi yang kegiatan pemeliharaan tanaman tidak dilakukan, ya. Kegiatan pemeliharaan tanaman tidak dilakukan. Tidak disiram, ya, tidak disiangi gulmanya, tidak dipupuk. Nah, ini stres lah ya. Tuh, tengok tuh orangnya tuh. Stres, hasilnya saya datang, sudah keluar tongkol nih, sudah nih. Udah lama saya datang, ada tongkolnya. Tongkol yang bagus itu ada beberapa udah dimakan sama tikus kan. Jadi ada beberapa tongkol yang tersisa. Nih kalian bayangkan nih, tongkolnya akan seperti ini. Jadi dia menyesuaikan juga dengan kondisinya kan, social distance. Jadi dia tumbuhnya bijinya juga social distancing nih. Jaga jarak deh. Ya. Nah, tidak terisi dia. Nah, kalau seperti ini tidak bisa kita harapkan menjadi benih, walaupun dia ini awalnya dari benih yang unggul, ya, dari benih yang unggul kita tanam, artinya genotipnya sudah bagus, ya, genotipnya sudah bagus, tetapi fenotipnya kita melihat seperti ini, ya. Karena apa fenotipnya seperti ini? Karena faktor lingkungannya yang tidak mendukung, ya, lingkungannya tidak sesuai untuk pertumbuhan genotipnya, keperluan genotipnya, sehingga dia menghasilkan tongkol jagung yang biji-bijinya ini ya tumbuhnya tidak sempurna. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk 3 faktor ini, faktor internal, ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa mengikuti masih? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suara saya masih ada ya? Masih, Pak. Udah sampai nanti Masih, Pak. saya kuliah udah setengah jam, rupa suara enggak masuk ke kalian kan? Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita masuk ke metode penyimpanan benih, ya. Nah, sekarang bagaimana sih orang menyimpan benih itu pada umumnya? Nah, ini berdasarkan teknologi atau berdasarkan peralatan yang digunakan, kita bisa bagi menjadi dua tipe penyimpanan, yaitu penyimpanan secara tradisional, ya, atau penyimpanan secara modern, ya. Kalau penyimpanan secara tradisional, ya sederhana saja sebenarnya penyimpannya. Tanpa tutup mungkin di tonggak vertikal atau digantung, ya seperti gantung jemuran itu kan, gabah-gabahnya digantung atau jagung-jagungnya masih dengan tongkolnya digantung, ya. Atau dengan tertutup. Nah, tertutup artinya ada bangunan yang menutupi, artinya memang khusus untuk menyimpan biji-bijian atau benihnya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai penyimpanan dengan lumbung yang sederhana. Ya. Kemudian ada juga yang penyimpanannya secara modern. Modern ini artinya memang sudah struktur bangunannya sudah dipersiapkan untuk penyimpanan benih dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang. Ya, nah ini bisa disimpan dalam karung, kemudian diletakkan dalam gudang, di mana gudangnya ini memiliki sirkulasi yang teratur antara kelembapan dengan temperaturnya. Ya, kemudian aman juga dari hama, ya, serangga atau dari jamur yang ada di dalam gudang, sehingga benih yang kita simpan itu kondisinya tetap baik, sehingga daya simpannya bisa menjadi lebih panjang. Kemudian kalau memiliki dana yang lebih lagi, misalnya industri-industri benih, ya wajib memiliki silo itu, ya silo atau bulk itu. Nah, ini penyimpanan secara sederhana, secara tertutup, ya dalam lumbung, ya. Nah, tapi kalau dia penyimpanannya secara penyimpanannya misalnya dengan tonggak tanpa tutup, mungkin ini hanya digantung saja, ya. Gabah-gabah ini hanya digantung, ya. Nah, tapi kalau sudah menggunakan bangunan ini, ya sudah tertutup ya sudah aman lah dari paling tidak perubahan cuaca itu dia tidak cepat menyesuaikan. Tetapi tidak bisa kita simpan dalam jangka waktu yang panjang, paling hanya untuk habis panen untuk mengejar musim tanam berikutnya saja. Jadi tidak terlalu panjang. Sebenarnya kan lumbung ini lebih untuk menyimpan cadangan bahan makanan, ya. Fungsi utamanya kan seperti itu. Kalau cadangan bahan makanan sih tidak masalah kan. Kita tidak melihat lagi dia vigor atau tidak, ya. Paling tidak pada saat kita makan itu atau kita olah pangan kita itu tidak rusak. Kemudian ini penyimpanan di dalam gudang, ya. Ini dalam gudang yang perlu kita perhatikan dalam penyimpanan dalam gudang ini adalah lantainya, ya. Jadi jangan sampai benih kita itu kita simpan bersentuhan dengan lantai secara langsung, karena lantai ini akan memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, ya. Apalagi kalau sudah ditumpuk sekian ini, biasanya lantainya akan basah itu karena tidak ada sirkulasi, ya. Nah, seperti itu. Seperti kalian saja kalau rumahnya lantainya kayu, kemudian dialas pakai tikar kan, dialas pakai tikar plastik lagi, kemudian kalian dalam beberapa minggu kalian angkat lagi, kalian akan bisa lihat bahwa lantai kalian itu akan menjadi lembab itu, ya, menjadi lembab, dingin dan lembab gitu, ya, apalagi lantai semen, ya. Nah, itu kelembapan itu berbahaya buat benih, ya, karena sumber air itu kan. Nah, bisa mendatangkan jamur, ya, atau bisa saja karena sifat benihnya higroskopis, ya. Kalau kantong kita ada kerusakan, ya cepat sekali berinteraksi dengan kadar air yang ada di luar tadi, ya. Nah, kemudian ini silo, ya, silo tempat penyimpanan benih, ya. Nah, ini sudah sangat canggih sekali, ya, penyimpanannya, ya. Nah, kalau kita di sini banyak lihat, tapi untuk CPO, ya, untuk minyak CPO. Nah, jadi ini ada kerannya di bawah sehingga
proses biji itu yang baru dengan yang lama itu ada urutannya ya. Jadi yang lama akan jatuh dulu. Jadi terus seperti itu sehingga tidak yang lama itu tidak tertinggal. Oke. Kemudian selama kita melakukan penyimpanan benih tentu tetap akan mengalami perubahan-perubahan ya. Benih yang kita simpan tersebut tetap akan mengalami perubahan. Kenapa tetap mengalami perubahan? Ingat konsep yang pertama, benih adalah makhluk hidup ya. Nah, karena sifatnya hidup pasti ada derajat. Ingat kemarin kurvanya ya. Kita tidak bisa mempertahankan kurva di bagian 2-nya itu yang landainya itu dengan waktu yang terlalu panjang. Jadi ada periode waktunya. Sehingga kemungkinan benih yang kita simpan itu akan mengalami beberapa macam perubahan ya. Perubahan itu bisa perubahan fisik, perubahan kimia atau perubahan kromosom ya. Ya, kalau perubahan fisik meliputi perubahan warna. Dari warna yang cerah mungkin jadi agak kusam. Bentuk ya, volumenya juga bisa berubah ya. Volumenya bisa bertambah atau berkurang. Kalau bertambah misalnya dia banyak menyerap air di sekitarnya, tentu volumenya akan bertambah dari yang kita simpan di awal ya. Kemudian perubahan kimia meliputi isi dari benih tersebut ya, ada pati atau ada protein. Nah, ini pasti akan mengalami perubahan. Karena apa? Karena benih juga tetap melakukan proses respirasi walaupun lambat ya, lambat. Jadi tetap ada perombakan. Kemudian kromosom. Nah, ini kalau sudah ekstrim sekali ya. Nah, kemungkinan bisa ya benih yang kita simpan itu mengalami mutasi ya, perubahan genetik ya. Nah, jadi jangan heran nanti kalau kita tanam nanti sifatnya itu menyimpang dari sifat yang sebenarnya ya. Artinya terjadi mutasi dia. Ya, mutasi. Tapi mutasi ini kan kalau secara teori kalian pun sudah paham, ada yang disengaja, ada yang terjadi secara acak kan. Cuman yang terjadi secara acak itu peluangnya sangat kecil sekali. Namun walaupun peluangnya kecil, tapi tetap masih bisa terjadi ya, mutasi. Nah, ini dari artikel jurnal ya. Jadi penelitian Irma, Noviana, kemudian Abdul Qadir sama Faiza Suwarno ini ya. Dia itu meneliti melihat perilaku biokimia benih kedelai selama penyimpanan dalam kondisi terkontrol. Jadi maksud dan tujuannya itu benihnya itu benih kedelai itu ada dua benih yang dia amati, Malika sama kuning ya, Malika ya. Kedelai Malika sama kuning. Ini dia simpan dalam kondisi terkontrol ya, suhunya 19 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan 64 sampai 63 64 sampai 67%. Jadi dia mengamati ini dengan jangka waktu 24 minggu. Ya, 24 minggu atau sekitar 6 bulan ya. Dia mengamati penyimpanan selama 6 bulan ya. Dan dia mengambil sampel pengamatannya itu per 4 minggu ya. Itu kalian bisa lihat ada 0, 4, 8, 12, 16, 20 sampai 24 ya. Nah, adapun parameternya yang pertama ini adalah dia ingin melihat perilaku kadar air benih selama penyimpanan ya. Jadi selama penyimpanan kalau di sini ada dua, kuning dengan Malika, kita lihat ternyata yang kuning ini kadar airnya selama penyimpanan selama 6 bulan mengalami peningkatan ya, peningkatan. Ada peningkatannya ya. Nah, berapa besar peningkatannya ini? Y sama dengan 9,85, 943 ini eksponensialnya sekian ya. Standar deviasinya 9,8 kurang lebih 0,1 ya. Kemudian Malika ini cenderung malahan lebih turun ya. Cenderung turun atau cenderung datar lah ya, datar menurun ya. Nah, ini karena yang jenis kuning ini kulit bijinya itu lebih tipis ya, karena kulit bijinya lebih tipis sehingga dia lebih mudah sifat higroskopisnya lebih dominan, jadi dia bisa menyerap air di sekitar biji. Jadi
kandungan airnya meningkat selama 24 bulan ya. Setelah 24 bulan kadar airnya meningkat ya. Nah, sedangkan yang Malika ini cenderung lebih normal dia karena struktur bijinya begitu. Kemudian ini dari kadar air. Kemudian dia melihat perilaku lagi dari peroksida, artinya oksidasi lemak yang ada di dalam biji ya. Dia mengekstraksinya melihat kadar peroksidanya ya. Nah, karena kadar airnya meningkat ya, sehingga oksidasinya juga meningkat ya. Oksidasinya juga meningkat nih. Oksidasinya meningkat. Nah, sedangkan yang Malika ini cenderung meningkat juga, tetapi meningkatnya lebih landai dibandingkan yang jenis kuning ya. Gajah kuning ini kan yang lebih cepat meningkat peroksidanya ya. Ini perubahan-perubahan ini terjadi dalam penyimpanan benih. Nah, kalau ini kita lihat lagi kandungan proteinnya ya. Kandungan proteinnya ini juga mengalami penurunan ya, penurunan. Tapi penurunannya yang lebih lambat itu adalah yang Malika ya. Nah, dibandingkan yang kuning. Ini lebih cepat turunnya ini ya. Kemudian daya hantar listrik ya, daya hantar listrik. Daya hantar listrik ini adalah uji yang digunakan untuk melihat kebocoran biasanya pada benih ya. Jadi kalau cairan di dalam benih itu keluar ya, itu kan lautan elektrolit itu, sehingga bisa diukur, maka daya hantar listriknya akan lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan kalau benih itu dalam keadaan baik. Artinya tidak ada kebocoran sel. Jadi benihnya itu direndam dalam air ya, dibiarkan beberapa saat, ada waktunya. Kemudian air rendaman itu diukur dengan menggunakan DHL meter itu ya, daya hantar listrik. Ada memang alatnya, sehingga nanti menunjukkan angka ya, dari kontrol sampai angka yang sudah disimpan ini berapa. Ini semakin banyak cairan elektrolit yang keluar dari benih ya, itu daya hantar listriknya akan semakin tinggi. Nah, menunjukkan juga bahwa keadaan benih itu semakin tidak baik ya, karena telah terjadi kebocoran-kebocoran pada benih. Itu dia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas dari slide-slide saya, ada yang ingin ditanyakan? Masih semangat enggak nih? Semangat masih, Pak. Masih semangat kan? Masih, Pak. Aman, Pak, aman. Betul, Pak, aman, Pak. Aman dari siapa nih? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membicarakan mengenai pengaruh lingkungan pada masa penyimpanan ya. Sebenarnya kalau kalian memperhatikan penjelasan saya atau mengikuti kuliah dari kemarin itu kan, sebenarnya yang paling berpengaruh itu suhu dan kadar air ya, suhu dan kadar air. Ada juga gas nanti berpengaruh, oksigen misalnya kan. Tapi tidak jauh dari inilah, dari suhu, kadar air. Nah, sehingga ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi masa simpan benih ya, suhu penyimpanan dan kadar air ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, kadar air ini pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan suhu terhadap benih dalam fase penyimpanan ya. Jadi kadar airnya lebih dominan ya. Makanya sebelum kita simpan benih itu ya mesti kita turunkan dulu kadar airnya ya. Jadi Harrington ini ada mengeluarkan teori yang menghubungkan antara kadar air benih dan suhu ya, yang dikaitkan dengan masa hidup benih. Teorinya itu ada dua ya. Yang pertama, dia menyatakan bahwa setiap kenaikan suhu penyimpanan sebesar 5% ya, kemudian setiap kenaikan kadar air sebesar 1%, nah maka masa hidup benihnya diperpendek setengahnya ya. Jadi setiap kenaikan suhu penyimpanan 5%,
dan setiap kenaikan kadar air sebesar 1%, jadi kemampuan hidupnya hilang setengah ya. Namun kaidah ini berlaku ya apabila yang pertama itu suhu penyimpanannya antara 0 sampai 50 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau naik 55 bisa turun setengahnya kan? Artinya penyimpanannya antara 0 sampai 50 ya. Atau tidak usah 50 lah ya, misalnya penyimpanan dalam suhu ruangan misalnya 27 28 derajat kan suhu ruangan. Kemudian bisa naik menjadi 27 ditambah 5 berarti sekitar 32 derajat Celcius. Nah, itu berarti sudah berturun setengahnya itu, ya. Turun setengahnya kemampuan hidupnya. Kemudian kaidah kedua berlaku untuk kadar air antara 5 sampai 14%, ya. 5 sampai 14%. Ya. Jadi rentang 5 sampai 14%, kalau bertambah 1% saja, ya. Nah, ini bisa turun setengah kemampuan hidupnya ya. Nah, kedua kaidah berlaku secara terpisah, artinya tidak saling berkaitan antara kaidah pertama harus terpenuhi dulu baru kaidah kedua, tidak. Jadi kalau suhu jalan sendiri, kadar airnya jalan sendiri, malahan dia bersifat aditif atau penambahan. Jadi bisa multiple dia itu ya. Jadi udah suhunya kena, dari kelembapan airnya kena lagi dia. Nah, itu jadi bisa dalam artian kesimpulannya ya tentu kemampuan hidupnya akan lebih cepat turunnya. Nah, jadi kadar air yang pada umumnya ini kan benih disimpan pada kadar air antara tadi kan antara 5 sampai 14% ya. Nah, kenapa dipilih sampai 5 sampai 14%? Karena kalau lebih dari 14% ini kan kandungan airnya masih tinggi, jadi respirasi benih itu akan cepat ya. Respirasinya prosesnya akan cepat. Kalau respirasi benihnya tentu akan terjadi perombakan bahan cadangan makanan ya. Nah, ini efeknya lagi bisa memunculkan panas ya, karena respirasi ada panas yang dilepaskan, kemudian ada uap air lagi, maka kelembapannya akan meningkat. Jadi kalau di dalam kantong itu ya, kadar airnya tinggi ya, kita simpan benih di dalam kantong, benihnya masih berkadar air tinggi ya, proses respirasi benihnya berlangsung, kemudian memunculkan uap air, kemudian ada panas. Nah, tentu spora-spora yang melekat pada kulit biji ya mendapatkan lingkungan yang sesuai untuk dia bisa muncul hifa-hifanya itu kan. Nah, sehingga timbullah jamur pada kemasan kita. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian menemukan penyimpanan benih kita itu di dalam benih itu timbul jamur, ini jamurnya datang dari mana? Ini kondisinya seperti apa sehingga jamur itu bisa tumbuh? Ya inilah dia. Berarti kadar airnya masih tinggi, ya. Nah, kebalikannya juga kalau kita terlalu mengeringkan benih kita ya, kadar airnya terlalu diturunkan kurang dari 5%, ya, maka membran atau struktur benih kita itu akan rusak ya, strukturnya akan rusak. Kalau kalian ingat masih kalau kalau tumbuhan itu kan dinding selnya itu kan keras itu, tapi di dalamnya itu ada membran itu kan. Jadi kalau cairannya terlalu banyak, kalau dikeringkan sampai kering sekali di bawah 5% ya, maka dinding selnya itu yang di lapisan dalamnya itu akan terlepas itu ya. Struktur membrannya akan terlepas. Nah, bisa saja dinding selnya itu akan pecah ya, dinding selnya akan pecah. Nah, tentu ini mempercepat kemunduran benih ya. Karena apa? Nanti pada saat kita melakukan proses perkecambahan kan proses pertamanya itu adalah imbibisi air ya. Bagaimana air itu bisa masuk ke dalam benih ya. Nah, dan masuknya juga dalam kondisi yang cepat. Jadi kalau dinding sel di dalam benih itu sudah tidak kuat atau sudah rusak, ya maka benih akan mengalami gagal dalam berkecambah, rusak itu, ya kan? Nah, ini juga tadi kaitannya dengan DHL, daya hantar listrik, ya, daya hantar listrik. Ya, maka begitu imbibisi terjadi, ya,
larutan elektrolitnya yang di dalam benih itu malah akan keluar, ya. Air yang di dalam benih malah akan keluar. Karena apa? Karena dindingnya sudah rusak, ya, sudah jebol misalnya. Keluarlah dia, masuk ke dalam cairan di sekitar benih tersebut. Nah, sehingga larutannya tadi, kalau kita ukur daya hantar listriknya akan menunjukkan angka yang tinggi, ya. Kemudian sehingga orang itu memilih penyimpanannya itu antara 5-6%, ya. Nah, ini hasil penelitiannya macam-macam, ya. Jadi kemudian benihnya juga bisa berbeda-beda, ya. Tapi umumnya orang menyimpan 5-6%, ya. Nah, sebenarnya kalau untuk penelitian benih ini terbuka peluang sekali untuk mencari komposisi yang tepat untuk benih-benih apa misalnya, dengan kadar air berapa kita simpan, kemudian packingnya bagaimana, nanti kita uji, kita lihat daya berkecambahnya, ya, itu bisa menjadi satu topik penelitian yang menarik. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari suhu dan temperatur tadi, ya, benih yang disimpan pada kondisi yang diatur bersuhu rendah, ya, suhunya rendah, kemudian berkadar air rendah hingga sedang. Ini dampaknya memiliki daya berkecambah yang tinggi, ya. Teorinya seperti ini. Cuman untuk komposisi tepatnya ya disesuaikan dengan benihnya, ya. Ini kalian bisa baca, cari-cari penelitian misalnya suhu dan pengaturan suhu dan kelembapan atau temperatur atau apa, ya, kadar air dalam penyimpanan benih, ya. Ini bisa ini, ya. Mungkin saya bisa tunjukkan. Bentar, ya. Oke. Sudah nampil kah? Sudah, Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Di sini kalian bisa untuk mencari jurnal-jurnal berbahasa Indonesia, ya. Ini kalian bisa cari di sini. Kalau kalian nanti terpikirkan suatu ide, suatu apa, kalian bisa carikan di sini. Ini salah satu saya contohkan, kata kuncinya saya buat pengaruh suhu terhadap penyimpanan benih. Di sini ditemukan 6 dokumen ini yang berkaitan dengan pengaruh suhu, ya kan? Uang simpan dan pelaku pasca panen terhadap mutu, kan? Pengaruh suhu penyimpanan terhadap konsentrasi sitokinin untuk pemantauan dominasi benih kentang. Ini banyak sekali di sini, ya. Nah, ini tinggal kalian ketikkan saja di sini, ya. Misalnya apa tadi itu, ya, penyimpanan. Nah, penyimpanan benih, ya. Nah, tinggal kalian search saja, ya. Nah, di sini temukan 129 dokumen yang bercerita tentang penyimpanan benih, ya. Nah, ini ada banyak sekali di sini, ya. Jadi uji daya kecambah benih Tanjung, ya. Nah, dengan teknik dan lama penyimpanan benih, ya. Jadi masing-masing artikel ini bisa kita lihat, ya. Kalau kita ingin download, tinggal download original saja di sini, ya. Kalau kita ingin baca abstraknya di sini, kalau kita ingin download artikelnya, tinggal klik di sini, beres urusannya, kan. Nah, tinggal kita baca artikelnya, ya. Jadi sekarang itu kalau untuk mencari literatur sudah mudah sekali, ya. Nah, saya rasa kalian tidak terhambatlah untuk mencari bahan bacaan. Oke. Sampai di suhu dan kadar air, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang jelas dari presentasi Iya, saya? Pak. Ya, silakan. Nama saya Nazar Karisma, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi itu mengenai kadar air pada benih, Pak. Ya. Jadi tadi Bapak sebutkan bahwa kadar airnya itu antara 5-14%. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu
bagaimana cara kita mengetahui bahwa kadar air dalam benih itu sudah 5-14% ya? kadar segitu, Pak. Oh ya, Kalau bisa, adakah cara tradisionalnya gitu, Pak? ya. Terima kasih. Kalau cara tradisionalnya ya dengan cara menimbang ya, menimbang. Tapi cuman kita memerlukan oven ya, memerlukan oven. Nah, oven ini kalau misalnya kita katakan cara tradisional yaitu pengeringannya tidak menggunakan oven dengan bantuan sinar matahari. Bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting adalah cara mengukurnya. Ya kan? Nah, sayang sekali kita belum praktikum. Sebenarnya menghitung kadar air itu ada salah satu materinya ya. Jadi sebelum di benih itu dikeringkan kita timbang dulu ya. Kita timbang dulu berat awalnya berapa. Kemudian setelah kita keringkan nanti kita timbang lagi mendapatkan berat keringnya. Nah, nanti selisih berat basah dikurangi berat kering dibagi dengan berat kering. Nah, nanti kita mendapatkan persentase kadar airnya. Berapa kadar airnya itu? Nah, itu dia. Jadi seperti itu. Ada rumus perhitungannya. Cuman kalau ingin mendapatkan cara mengukur kadar air tradisional yaitu ya dengan cara yang menjemur dengan sinar matahari kan. Ya, dengan bantuan sinar matahari. Kalau kita di lab sih enak ya. Kalau kita di lab itu ada oven kan. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam saja kita bisa mengukur kadar airnya dengan suhu 80 derajat Celcius. Kita masukkan benih kita di dalam itu, kita timbang misalnya berapa gram ya. Kita timbang dulu, kemudian kita ovenkan ya. Kemudian setelah diovenkan, kita timbang lagi, lalu kita hitung selisihnya. Nah, berat basah dikurangi berat kering dibagi berat kering, sehingga kita mendapatkan persentase kadar airnya. Jadi kadar air awal dikurangi kadar air akhir dibagi kadar air akhir, sehingga kita dapatkan berapa persen sih, dikalikan 100% berapa persen sih kadar air kita. Itu cara perhitungan seperti itu. Kalau ingin yang modernnya sekali lagi, itu ada jual alatnya itu ya, jual alatnya. Ini pernah kami coba itu di UPSB TPH yang ada di Jalan PNK itu ya, Pangeran Natakusuma atau UPSB TPH itu alatnya itu sudah digital ya, sudah digital. Itu sangat praktis sekali itu. Itu kalau ke lapangan itu lebih enak sekali bawa alat seperti itu. Jadi benihnya itu tinggal di sistemnya itu seperti kayak kalkulator itu, tapi ada bagian yang bisa ditarik di dalamnya. Kemudian benihnya dimasukkan ke dalam ada tempatnya khusus, kemudian kita masukkan ke alat. Nah, secara digital langsung ketahuan kadar airnya berapa. Itu lebih cepat lagi tanpa proses pengopenan ya. Nah, jadi mereka karena memang bagiannya sertifikasi benih, jadi ditunjang dengan alat-alat yang memumpuni lah ya. Jadi bekerjanya lebih enak seperti itu. Bisa dipahami? Pak, itu tadi pengukuran benihnya itu per kilo gitu Pak? Enggak per kilo lah. Enggak. Satu gitu Pak? Iya. Paling diambil 10 gram ya kan, udah cukup. Nah, nanti dikeringkan ya. Nah. Oh begitu Pak. Ya benihnya harus benih yang sama, jangan benih yang lain lagi ya. Misalnya gini, misalnya kita ambil 10 gram misalnya kan, 10 gram ya, 10 gram ini kita ambil ya, kemudian kita jemur kan, yang dipisahkan dari kelompoknya ya kan. Nanti setelah kita jemur sekian hari, kalau dengan bantuan sinar matahari kan akan sulit kita mendapatkan kering yang optimal dalam 1-2 hari kan, kalau apalagi kalau cuaca kita tidak mendukung. Nah, nanti kita timbang lagi benih yang kita timbang di awal itu ya, bukan mengambil dari benih yang lain lagi, bukan ngambil dari kumpulan benih yang lain lagi. Jadi dari benih yang sama kita timbang, baru kita hitung selisihnya. Udah di situ ya. Bukan artinya kita timbang, kita jemur 1 karung, kemudian kita ambil dulu, kita timbang, kemudian kita balik lagi ke kumpulannya. Setelah kita jemur kita ambil lagi sedikit. Tidak seperti itu. Jadi masih benih yang sama dari 10 gram yang sama itu ya. Itu dia. Berarti Pak, berat keringnya itu sampai dia itu beratnya konstan gitu Pak? Nah, makanya kan kita kan
menjemur nih ya, kita jemur kan, kemudian kan sudah dapat kadar air sebelum, kadar air sesudah. Misalnya setelah 3 hari kita timbang ternyata belum mencapai masih misalnya 10% kan, masih dapat 10% nih. Oh, saya ingin keringkan sampai 7%, artinya masih perlu kita lakukan penjemuran lagi, kan seperti itu. Ya. Nah, setelah jemur lagi, misalnya kita jemur lagi tambah 1-2 hari lagi. Nah, kemudian kita timbang lagi. Berat awalnya kan tetap. Nah, sekarang tinggal bermain di berat akhirnya. Sekali berat akhirnya tentu dia akan semakin berkurang kan. Nah, berkurang. Nah, nanti kita timbang lagi. Oh, ini sudah nih, udah masuk nih, udah 7% dah. Berarti kadar airnya sudah turun lagi. Nah, kalau sudah dapat yang angka yang kita inginkan, maka proses penjemurannya kita hentikan. Jangan kita jemur terus. Itu dia. Ya. Oh begitu Pak. Iya Pak, paham Pak. Nah, paham ya? Seperti kalian jemur baju bahkan, jemur baju nih masih lembab nih. Nah, jemur dulu kan. Nah, besok lihat lo, oh masih lembab lagi. Jemur tambah lagi sekian hari, oh jemur lagi. Nah, gitu deh. Ya, tapi dari benih yang sama ya, jangan benih yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini mana nih? Udah sampai di sini ya. Oke, ini ya. Robert dan Abdal ini ya, tahun 68 ini juga mengeluarkan teori ini ya. Semakin tinggi kadar oksigen ya, lingkungan penyimpanan, maka semakin cepat penurunan viabilitas benih. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan grafik peroksida tadi, memang betul kan? Nah, ini teorinya udah 68. Tahun 68 peroksida tadi adalah oksidasi ya. Jadi semakin banyak kandungan oksigennya di sekitar, maka oksidasinya akan semakin tinggi. Kan kaitannya seperti itu. Ya, maka kandungan peroksidanya akan semakin meningkat. Oksigen respirasinya meningkat ya. Bisa terjadi perombakan bahan makanan ya, baik protein maupun lipid, lemak, sehingga viabilitas benih tadi akan turun kan. Begitu kita kecambahkan, DB-nya akan turun sehingga viabilitasnya tergambarkanlah dia turun. Karena apa? Karena cadangan makannya tadi sudah terombak selama dalam proses penyimpanan karena kadar oksigennya tinggi. Maka ada beberapa penelitian sekarang itu ingin menyimpan benih itu yang hampa udara ya, atau hampa udara disimpan atau kadar oksigennya ditekan ya. Nah, itu kalau pada benih kedelai itu sudah ada penelitian itu bisa menjaga viabilitas benihnya tetap stabil ya. Tapi ingin menyimpan dalam kondisi hampa udara itu tidak mudah juga ya. Tapi kalau skala penelitian sih bisa. Tapi kalau untuk skala komersil saya rasa itu memerlukan infrastruktur yang lumayan besar dananya kan. Nah, kecuali kalau benih-benih tersebut ya, kecuali pada bank benih lah ya. Kalau bank benih itu yang ada itu ya memang benih-benih yang sifatnya spesifik yang khas ya, memang perlu disimpan atau disimpan untuk menjaga keberagaman genetiknya. Tapi itu kan menyimpannya tidak dalam jumlah yang besar, hanya dalam jumlah yang terbatas. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pengaruh cahaya matahari ya. Nah, ini secara langsung cahaya matahari ini tidak mempengaruhi daya simpan secara langsung. Nah, tetapi dia berpengaruhnya pada penurunan kadar air benih. Nah, ya, secara langsung tidak. Tapi kalau dia mempengaruhi kadar air benih, ya efeknya ya. Nah, tadi kalau kadar airnya nanti terlalu, kan kalau sinar matahari kan radiasi sebenarnya kan, bisa panas, bisa apa, ya. Nah, sehingga apa itu benihnya ya balik lagi kalau benihnya mengalami kekurangan kadar airnya, ya kan. Nah, kalau sampai ambang batas dia tidak bisa mampu lagi, ya tentu balik lagi. Jadi daya simpannya bisa menjadi lebih rendah, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Tidak terasa udah hampir 1 jam kita kuliah nih, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak. Kalau makanan sama buah-buahan kan disimpan di kulkas biar nggak rusak gitu, Pak. Kalau bibit ini disimpan di kulkas gimana, Pak? Masih bisa tumbuh atau enggak gitu, Pak? Kan sel-selnya nggak rusak gitu, Pak. Benih ya, benih. Ya, bisa. Kalau disimpan dalam suhu yang rendah kan bisa itu. Minggu lalu kan kemarin kan kita sudah membicarakan kalau kita menyimpan dalam suhu yang rendah, malahan ada keuntungannya kan. Keuntungannya adalah pertama serangga itu tidak bisa berkembang, ya kan. Nah, kutu pada benih itu tidak bisa berkembang dia. Ya, itu keuntungannya seperti itu, ya. Apalagi kalau kulkas itu kan sebenarnya kelembapannya juga terjaga itu, ya. Suhu dan kelembapannya terjaga. Bisa, ya. Nah, kalau kamu ingin tertarik penelitian misalnya simpan di showcase atau di apa, bisa saja, ya. Nah, untuk melihat misalnya benih kedelai misalnya, kedelai disimpan di kulkas ini tahannya berapa lama sih periode simpannya gitu kan, karena itu kan termasuk dengan suhu yang terkendali kan, suhu yang terkendali, malahan suhunya suhu dingin itu bisa itu. Malahan ada yang menyimpan itu di dalam contohnya di dalam nitrogen cair itu kan, nitrogen cair itu kan memiliki kadar titik beku yang lebih dingin lagi, ya. Nah, ada juga simpan di situ, tapi sebatas penelitian oke lah, ya, bisa itu untuk membuktikan teori bahwa suhu itu bisa berpengaruh, suhu yang rendah itu bisa memperpanjang daya simpan benih, ya, itu bisa itu. Kan katanya itu, Pak, kalau bibit kena air itu aktifin hormon apa gitu yang memacu pertumbuhan akar gitu, Pak? Nggak pengaruh Pak gitu, Pak? Jadi kamu harus bisa membedakan kapan sih aktivasi benih ya, kita bicara benih ya. Kapan sih aktivasi perakaran sama proses pemunculan plumula dan radikula, kamu balik lagi ke proses perkecambahan, ya. Syarat yang pertama itu harus ada imbibisi air dulu dalam proses perkecambahan, ya. Nah, jadi kalau misal kita tidak mengontrol misalnya kita tanpa melakukan pengeringan benih, langsung kita simpan saja di dalam kulkas, bisa saja dia berkecambah. Karena apa? Karena kadar airnya tidak kita jaga, kadar air benih awalnya kan. Nah, sehingga itu bisa memicu munculnya akar atau plumulanya, ya. Tapi kalau kita sudah mengeringkan kadar airnya, ya, kemudian kita simpan pada suhu yang rendah, nah, malahan itu bisa menguntungkan untuk kita. Itu bisa itu. Iya, Pak. Ada yang lain? Jadi yang penting, oh iya. Makasih, Pak. Udah jelas atau gimana? Jelas, Pak. Jadi yang penting itu kadar airnya udah Ya, kering gitu, Pak, ya? Iya, yang penting kalau kadar air. Kondisi itu tidak bisa kita kesampingkan. Sekarang kalau kadar airnya sudah mencapai misalnya ideal misalnya 6-7%, ya. Nah, sekarang benih ini mau disimpan dalam kondisi seperti apa? Nah, itu dia, berpikirnya seperti itu. Jadi kondisi awalnya harus tetap terpenuhi dulu kadar airnya, ya. Nah, nanti sudah sampai kadar air yang sudah optimal ini, ya, ingin memperpanjang masa simpannya, disimpan dalam kondisi seperti apa? Apakah disimpan dalam kondisi dingin? Apakah disimpan tanpa oksigen? Apakah disimpan pada kemasan yang tertutup saja, ya? Atau hanya disimpan pada parak-parak saja? Tahu enggak, ngerti artinya enggak? Tahu, paham enggak arti parak-parak tuh? Disimpan. Nggak paham, Pak. Hah? parah. Sekarang nih orang jarang menggunakan tungku lah, ya. Tempat kalian masih menggunakan tungku enggak? Enggak kan? Enggak lagi kan? Pakai gas semua kan? Oh, iya. Pakai gas. Biasa kan Oh, saya tahu, Pak. tahu ya? Kan di atas tungku itu kan, tungku tempat kita masak, di atasnya kan ada kosong itu kan? Oh, iya. Kayak di atas. Kadang nyimpan kayu, Pak, di atas. Kan dalam suhu kering juga tuh di situ tuh untuk ngeringin kayu kan. Nah,
kalau simpan di situ saja, Iya. ada juga bisa simpan di situ saja kan. Nah, jadi faktor awalnya terpenuhi dulu ya, kadar airnya tetap kita turunkan dulu, kemudian ya tentu kalau kita bicara teknisnya kan seperti ini, kita misalnya jagung lah ya, jagung. Kita jagung secara komposit saja, tidak menggunakan jagung unggul. Begitu kita selesai panen, ya. Nah, tentu seleksi yang pertama yang kita lakukan adalah seleksi ukuran dulu, ya kan? Ukuran dulu. Kita pilih nanti ukuran-ukuran yang seragam. Kalau bisa tidak kecil, ya, agak besar. Nah, ukurannya dulu kan. Sudah dapat ukuran dulu, pasti kita memberikan perlaku yang khusus. Misalnya kita jemur lagi lebih lama untuk mengeringkan. Biasanya orang akan seperti itu, dikeringkan lebih lama. Biar sebenarnya tujuannya adalah untuk menurunkan kadar airnya. Nah, itu kan pasti kita lakukan dulu. Setelah dapat kadar air yang kita inginkan, sekarang ini mau simpan di kondisi yang seperti apa? Nah, inilah kamu punya ide tadi, disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, itu dia. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, maaf Pak. Ya, Saya mau nanya Pak. ya silakan. Kan tadi ini pembahasannya yang teman saya tanya tadi itu tentang kedelai yang disimpan di kulkas kan ya Pak. Ya. Itu kalau dibuat penelitian kira-kira berapa lama ya Pak jangka penelitiannya Pak? Penelitiannya. Iya Pak. Jadi kalau kamu ingin penelitian mengenai kedelai, ya kedelai, tentu start mulai penelitiannya itu adalah setelah kedelai itu dipanen, ya. Ingat grafik yang kita kemarin, ya. Iya, Jadi waktu setelah panen itu kan memiliki tingkat viabilitas yang paling tinggi, ya, figurnya paling tinggi kan. Iya Pak. Nah, artinya startnya dari di situ, ya. Jadi artinya sebelum kamu melakukan penelitian, ya kamu harus sudah membuat rencana penelitian, harus seminar pos apa itu di situ. Startnya harus di situ. Jangan nunggu sudah dapat benihnya baru mulai penelitian, maka akan telat. Karena start perhitungannya itu setelah panen baru disimpan, ya, disimpan. Nah, sekarang berapa lama kita menyimpannya, ya kan? Berapa lama kita menyimpannya? Nah, ini bisa kita kaitkan dengan literatur ya, atau kita kaitkan dengan kebiasaan. Berapa lama biasanya sih orang habis panen untuk menanamnya kembali, ya? Nah, kalau kita lihat tadi penelitian yang saya ungkapkan tadi itu dia menyimpannya selama 6 bulan, ya. Selama 6 bulan dia menyimpannya, ya. Nah, tetapi itu relatif ya, relatif. Jadi walaupun tidak sampai 6 bulan ya, tapi secara kita bisa interpolasi sih sebenarnya. Kita menyimpan dalam 4 bulan ya, kita amati tiap minggu, itu bisa saja sebenarnya. Itu sebenarnya kesepakatan sebenarnya ingin melihat apa kan. Nah, artinya kalau sudah sampai 4 minggu sampai 4 bulan sudah tergambar kondisinya, ya udah, artinya sudah bisa itu. Nah, jadi kan parameter kamu itu kan nanti dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah dia minggu atau per tiap 2 minggu. Nah, itu bisa diatur di situ, ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Jadi semakin itu sebenarnya lihat lagi dari kondisi benihnya. Semakin benih itu cepat turun, ya, artinya waktu tunggunya tidak begitu lama, ya. Bisa seperti itu, ya. Nah, itu sebenarnya kalian bisa kaitkan dengan latar belakangnya lah ya, latar belakang. Misalnya masyarakat di sini habis nanam, pengolahan tanah lagi, ditanam lagi, mungkin waktu periodenya 2 bulan. Nah, kan 2 bulan. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kita ingin menyimpan dengan teknik tertentu selama 2 bulan sehingga viabilitas benihnya tidak turun. Nah, karena menyesuaikan dengan misalnya di tempat tinggalmu menanam kedelai, ya, sepanjang tahun nanam kedelai, kemudian jeda antara panen dengan pengolahan tanah dengan nanam kembali misalnya 2 bulan, ya bisa kita plotkan 2 bulan, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana metode penyimpanannya untuk bisa bertahan selama 2 bulan, kan seperti itu dia. Baik Pak, makasih Pak. Ya, nanti kalian di metode penelitian sudah dapat metode penelitian belum? Sebenarnya saya udah Pak, cuma ini karena kan saya sekarang semester 7 kan ya Pak. Oh ya.
Iya, tapi ngambil mata kuliah Tekben di kelas C ini, Pak. Oh, kamu ngulang? Nggak ngulang, Pak. Kemarin memang belum ngambil, Pak. Oh, gitu. Ya. Iya, Pak. Oh, kamu yang nanya absen kemarin ya? Iya, Pak. Oh, udah saya absenkan ya. Jadi kemarin kamu belum absen, jadi udah saya absenkan. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Jadi penelitian benih ini memang kalau kita lihat dari durasi waktunya itu ya memang rata-rata cepat ya, paling hitungannya sebulan atau sebulan lebih itu sudah bisa menulis lah, sudah ada hasil. Nah, tapi yang lama itu untuk penelitian benih adalah persiapannya. Nah, persiapannya yang perlu hati-hati ya. Nah, kadang mahasiswa itu bukan saya menakut-nakuti ya. Jadi kadang mahasiswa itu mengulang karena salah dalam melakukan penelitiannya. Nah, ya, salah dalam melakukan penelitiannya. Nah, jadi walaupun dia penelitian perlakuannya hanya seminggu atau 2 minggu, tapi kadang disuruh ulang lagi ya karena waktunya cuma 2 minggu, ya kamu ngulang lagi 2 minggu. Nah, kan lebih enak. Biasanya salah dalam dokumentasi, salah dalam menghitung. Nah, makanya pada saat penelitian itu ini tidak hanya penelitian benih, untuk penelitian-penelitian yang lainnya juga ya. Yang paling penting itu adalah kesepakatan pada rencana penelitian itu ya. Rencana penelitian itulah yang pada seminar proposal itulah yang paling penting. Jadi di situ kita bicarakan mengenai perlakuan, kita bicarakan mengenai parameter, kemudian kita membicarakan teknis pelaksanaan penelitian, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, misalnya pemberian pupuknya, jadwalnya seperti apa, dosisnya berapa, apa dulu yang diberikan. Nah, itu yang harus clear pada saat rencana proposal itu. Nah, nanti setelah pelaksanaan, artinya kita sudah berpanduan, memiliki panduan pada rencana penelitian tadi. Jadi semuanya kita kembalikan ke rencana penelitian. Nah, jadi semuanya yang kita kerjakan harus sesuai dengan SOP-nya. Apa SOP-nya? SOP-nya adalah rencana penelitian. Makanya rencana penelitian itu harus lecek sebenarnya. Harus tidak rapi karena itu dibawa terus ke lapangan, disesuaikan. Jadi apa yang kita kerjakan sesuaikan dengan proposal kita itu, ya. Kapan mulai pengamatan, kapan mulai menghitung, semuanya disesuaikan dengan proposal. Kemudian kalau kita sudah melakukan sesuai dengan proposal penelitian kita itu, jangan lupa dokumentasi. Nah, dokumentasinya harus rinci, jelas, dan berurutan tanggal dengan pengambilan waktunya. Nah, itu tidak bisa tidak itu satu paket itu. Jadi kalau kalian salah menghitung, ya, kalau memiliki dokumentasi yang lengkap, jadi kalian bisa menghitung dari hasil dokumentasi kalian saja. Misalnya menghitung kecambah normal pada hari kelima, ya kan? Nah, kalian kan tidak punya lagi sebulan kemudian, kalian kan tidak punya kecambahnya lagi, tetapi kalian punya dokumentasinya, kalian bisa menghitung di dokumentasinya. Nah, jadi itu paling penting ya. Nah, orang mengulang itu apabila pelaksanaan penelitian itu tidak sesuai dengan rencana penelitian yang sudah disepakati. Nah, itu bisa itu seperti itu ya. Sehingga misalnya dia memupuk, dia pengamatannya misalnya sampai minggu, misalnya berat segarnya itu harus minggu atau pada fase vegetatif maksimum. Nah, kan disepakati vegetatif maksimum misalnya kan. Tetapi dia lakukan itu sebelum vegetatif maksimum, sudah dicabutnya, sudah diukur volume akarnya, sudah ditimbang bagian atasnya, ya kan? Sekali usut penyusut belum vegetatif maksimum, tentu data yang kita dapatkan itu adalah data yang tidak betul kan, tidak tepat kan. Nah, itu bisa mengulang itu, ya. Apalagi kalau dapat dosen penguji atau pembimbing yang memang strict sekali, ya udah berarti ini salah, ya. Nah, walaupun sudah seminar hasil, mengulang, ya. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Oke. Ini udah hampir jam 5, kita cukupkan saja lah ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi enggak? Nah, kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya. Mohon diaktifkan video kameranya ya. Aktifkan video kameranya
saya mau screenshot dulu. Oke. Ya, aktifkan semua. Ya, kalau ingin cepat pulang, cepat aktifkan kameranya. Nah, kalau dulu anak SD siapa yang duduknya paling rapi duluan pulang ya enggak? Nah, ya. Wah, wajah saya gelap ya. Ya, aktifkan dulu semua kameranya. Ya. Belum semuanya, aktifkan dulu. Yang pakai headset siapa nih? Keren headsetnya tuh. Oke. Udah semua kah? Belum ya? Udah, sap. Oke, kalau belum aktifkan lagi, rugilah aja enggak foto sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Tunggu lagi. Saya zoomkan dulu. Oke. Gaya enggak, Pak? Gaya bebas. Gaya bebas boleh, gaya bebas. Oke, gaya bebas, mau gaya bebas? Oke, 1, 2, 3. Mana gaya bebasnya sama ya Mas? Oke, sampai ketemu hari Selasa ya? Hari Senin hari Selasa? Selasa, Pak. Hari Selasa ya, jam 8 ya? Jam 9 lah ya? Jam 8.50 ya? Jam 8.50. Oke, sampai ketemu hari Selasa, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Oke, saya tutup kuliahnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.